Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Pak Ruman, ada apa? Oke, terima kasih. Minta waktunya sebentar bisa nggih? Bisa nih. Mumpung anak sedang istirahat. Ini sedikit pengen ngobrol, pengen berdiskusi. Jadi begini Pak Heru, saya sebagai calon penggerak di angkatan 10 ini ada tugas yang harus saya kerjakan. Ini terkait dengan observasi rekan sejawat. Jadi nanti ketika Pak Heru sedang mengajar di kelas dengan nanti saya ditugasi untuk mengobservasi pembelajaran yang dilakukan. Namun sebelum itu, ini ada hal yang perlu saya diskusikan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari pembelajaran yang panjang nanti lakukan. Kira-kira nanti pembelajaran untuk kelas 3 besok itu pelajaran apa di materi apa Pak Heru? Untuk pembelajaran besok ya, itu materinya pendidikan Pancasila. Terus yang materi yang disampaikan tentang mengenal ya, anak-anak disuruh mengenal tempat-tempat ibadah agama yang ada di Indonesia. Karena anak-anak sekarang itu cenderung main HP terus, jadi tidak mengenal tempat ibadah agama lain. Berarti itu nanti ya nanti tujuannya untuk bisa lebih bisa menghargai agama-agama yang di Indonesia. Saling menghormati. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa saja di materi pembelajaran yang akan diberikan? Untuk masalah yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti itu, anak-anak bisa hafal betul tentang jenis-jenis tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia, terus agama-agama yang ada di Indonesia. Itu seperti itu tujuannya, tempat-tempat ibadah agama di Indonesia seperti itu. Termasuk dengan perilaku-perilaku yang ingin diterapkan di anak-anak ini. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai, area pengembangannya itu misalkan sikap dan lain sebagainya, itu apa yang akan dikembangkan di area? Untuk pengembangan sikap perilaku anak itu otomatis dari awal sudah ditekankan supaya perilaku hidup yang berakhlak yang baik ya, sopan santun, serta tidak selalu menghina antar teman. Itu harus menunjukkan keimanan mereka harus betul-betul baik dan siap. Termasuk pembelajaran diferensiasi itu nanti ada masuk ke sana ya. Iya, untuk pengembangan pembelajaran diferensiasi itu karena anak-anak itu mayoritas agamanya Islam, maka untuk pengembangan yang dibiasakan itu nanti akan belajar tentang diferensi beragama yang ada di sekitar sekolah dulu, terutama untuk masalah itu kadang sudah berlaku di SD ini, seperti pembiasaan sholat duha setiap hari Jumat itu. Berarti lebih menekankan ke diferensi proses berarti ya? Ya, proses dulu. Seperti itu Pak Rumah. Terima kasih. Terkait dengan strategi, nanti kan mestinya di pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Heru itu membutuhkan strategi pembelajaran yang perlu dipersiapkan. Untuk strategi misalkan yang mau digunakan dalam pembelajaran, strateginya itu strategi apa saja? Yang pertama adalah strategi ceramah. Ceramah itu nanti anak-anak mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru lah ya, intinya tentang nama-nama tempat ibadah yang ada di Indonesia, terus memperkenalkan gambar-gambarnya, gambar contohnya tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Masjid itu fungsinya untuk apa? Ini seperti itu Pak. Itu nanti dikerjakan secara berkelompok. Anak-anak disuruh mengenal lah ya, gambar ini pasti harus sudah bisa menyebutkan. Intinya panjenengan selaku guru, selaku pendidik itu lebih ke arah observasi terhadap sikap dan perilaku muridnya ya. Termasuk penggunaan bahan ajar yang sesuai dengan gaya belajar murid, artinya seperti itu mungkin ya di pengerjaan kelompok. Nanti juga akan diperkenalkan dengan aplikasi itu, alat
yang untuk melihat video di layar LCD apa itu ya, proyektor bisa seperti itu. Oke, terima kasih Pak Heru atas waktunya. Nanti kita bertemu lagi di pembelajaran di kelas Pak Heru. Nanti saya akan memberi tempat rumah untuk hari apa kira-kira yang bisa apa dilakukan bersama-sama. Terima kasih Pak Heru sebelumnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Kalian semuanya sudah makan? Sudah. Sehat semuanya ya? Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita bernyanyi bersama-sama dulu. Garuda Pancasila bisa? Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Dalam pembelajaran yang lalu kita telah belajar tentang pertumbuhan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalian harus tahu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Jadi beda perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan, ya, dan pertumbuhan itu mempunyai arti yang berbeda. Pertumbuhan adalah sesuatu yang berubah dari kecil menjadi besar, menjadi tinggi, ya, itu namanya pertumbuhan. Contoh, kita dulu itu kan masih bayi, kemudian
Kemudian sekarang sudah tumbuh menjadi dewasa atau lebih besar, bertambah tinggi ya. Suaranya juga berbeda, tidak seperti yang dulu. Itu namanya pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah pola pikir, tingkah laku yang kita lakukan sampai sekarang. Dulu waktu kita bayi, kita tidak bisa berjalan, tidak bisa memegang jok, tidak bisa bersepeda. Tapi sekarang kita sudah bisa bersepeda. Nah, pertumbuhan itu bertahap, punya fase sendiri-sendiri. Seperti pada saat kita bayi itu usia berapa sampai berapa coba? Usia sampai 1 bulan sampai 1 bulan. 0 tahun sampai 2 tahun itu namanya baby atau masih bayi. Dan di situ kalian itu tidak bisa berbuat apa, tidak bisa berlari, hanya bisa menangis, beli susu, minum dan lain-lainnya. Itu harus dibeli disayang oleh orang tuanya. Dan yang kedua, masa anak-anak, yaitu masa di antara usia 2 sampai 5 tahun. Itu masa anak-anak ya. Masa anak-anak. Maksudnya masa balita, 5 tahun. Kalian sudah bisa berlari, bermain, dan lain sebagainya. Terus masa apa lagi? Setelah 5 tahun, masa anak-anak ya, masa anak-anak masih bisa sekolah, yaitu 5 sampai 11 tahun atau 10 tahun. Itu masa anak-anak di mana tubuh kita itu mengalami pertumbuhan yang sangat besar, sudah bisa berlari, bernyanyi, menari, olahraga, ya. Itu namanya pertumbuhan. Juga diimbangi dengan perkembangan otak kita menjadi bisa membaca, kita bisa membaca, menulis, berpikir yang lebih jernih lagi, tidak seperti pada saat kita masih anak. Sedangkan masa 11 tahun sampai 20 tahun itu masa remaja atau dewasa. Seperti kalian sudah mengenal pasangan hidup kalian mungkin ya, sudah mengenal rasa senang pada misalnya perempuan senang pada laki-laki dan begitu sebaliknya. Itulah masa perkembangan pada manusia atau pertumbuhan pada manusia. Nah, pada saat kita bayi, kita itu memerlukan ASI pada bayi. Kita belum bisa makan. Untuk melakukannya itu kita masih diasuh atau oleh orang tua. Sementara sudah 2 tahun ke atas sampai 5 tahun kita sudah bisa memakan nasi, memakan roti, memakan yang keras-keras seperti makan jambu, makan apa dan lain sebagainya. Menikahnya usia kita semakin besar. Nah, untuk melakukannya itu kita harus makan makanan yang sehat. Ya, kita tidak boleh makan sembarang. Untuk melakukan tumbuh dan berkembang, kita itu harus makan yang teratur dan makanan yang sehat.
makan 3 kali sekali ya. Dan makanan yang sehat itu makanan yang harus mengandung 4 sehat 5 sempurna. Seperti makanan pokok kita adalah nasi itu wajib, harus selalu ada di setiap kita makan. Kemudian lauk itu seperti daging, susu, telur dan lain-lain, itu lauk. Nah, lauk itu mengandung protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Maksudnya protein hewani itu protein yang mengandung, maksudnya yang berasal dari hewan. Seperti telur itu kan dari hewan, daging, ya, susu juga dari hewan. Sementara untuk protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, seperti kacang, kangkung, tempe, tahu, itu adalah protein. Seperti itu. Kamu kan suka makan tahu atau tempe ya? Tiap hari kita harus makan lauk. Yang berikutnya, makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung, apalagi selain tadi kan, karbohidrat, nasi, jagung, apalagi gandum, ketela, putih bahasa Indonesia ya. Oh ya, ini kayak putihnya enak. Ketela nambah atau mundur ya, itu adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Itu harus sering kami. Ubi yaitu termasuk makanan yang mengandung karbohidrat. Itu sebagai zat tenaga ya. Ada tenaga kita itu kuat, pinter, bisa lari, berkumpulan batok orang kuat ya. Kumauan apa kayak semangat tokor jeruk tidak punya tenaga ya. Harus ada nasinya, harus ada ikannya. Kalau tidak ikan ya pakai telur. Terus kemudian harus ada sayurannya ya. Makanan yang mengandung sayuran seperti kangkung, tadi kacang-kacangan ya, ada bayam, itu bagus untuk kulit juga ya, agar kulit kita itu tidak kusam. Ditambah lagi kemudian makanan sehat harus mengandung buah-buahan ya. Apa coba sebutkan salah satu nama buah? Tapi bisa nggak? Terus apel, apalagi semangka, jeruk ya. Coba yang cewek sebutkan nama sayur-sayuran. Kangkung, terus godong gede atau ketela ya. Apalagi sapi, bayam dan lain sebagainya. Itulah makanan yang sehat. Makan mie, makan oleh itu kurang sehat. Boleh kita makan tapi setahun sekali, tidak boleh tiap hari kita makan mie ya. Itu kurang sehat karena banyak mengandung bahan-bahan kimia atau bahan-bahan pengawet. Nah, jadi fungsinya makan itu adalah untuk pertumbuhan, agar kita mempunyai badan yang sehat. Nah, kali ini tujuan belajar kita adalah kita bisa melakukan berbagai gerakan ya setelah kita makan tiap hari 3 kali ya. Kita makan tiap hari 3 kali adalah tujuannya adalah agar kita tumbuh dan berkembang dengan baik.
mengalami masa-masa bayi ya, harusnya nanti tugas kalian di rumah adalah mewawancari ibu kalian, mewawancari ibu ya, pertama, Bu, saya dulu waktu bayi itu giginya tumbuh pada usia berapa, ya kan? Kita kan dulu nggak punya gigi ya, iya nggak? Bu, kita dulu waktu makan pertama kali itu makan buah apa atau makan makanan apa, roti atau makan bubur atau makan ikan ya? Nanti kamu wawancari di rumah. Nah sekarang di sini nanti akan kalian bekerja dengan teman sedahul ya, dengan laki regen, yang satu menjadi ibu, yang satu menjadi anak. Kira-kira kalian bisa nggak? Ya, nanti ya, misalnya nih Robin jadi ibunya, ini jadi anaknya. Ada depan ya, tidak boleh. Yang aku jawabnya bisa boleh. Nanti ini jadi yang mewawancari anaknya. Mungkin saya dulu itu minum susunya, tidak minum susu ibunya, kira-kira umur berapa ya? Ya, ya coba kawan buka dengan temannya, ngobrol dulu, ya. Robi coba si siapa tadi? Ibnu tanya sama si siapa? Robi. Bu, kira-kira dulu saya makan nasinya pada usia berapa ya? Coba ditanya. Pada dia sana, bukan Robi. Salah satu contoh saja contohnya. Bu, kira-kira dulu saya minum makan nasinya pada usia berapa ya? Makan nasi contoh. Bu, kira-kira usia berapa saya makan nasi? Kira-kira 2 tahun nggak? Iya. Coba Robin, kira-kira 2 tahun nggak? Tanya lagi, gigi saya tumbuh kira-kira usia berapa? 1 tahun sudah tumbuh, bisa ada yang tumbuh seperti itu ya. Nah, begitulah kira-kira nanti wawancara sama bunda kalian di rumah. Gitu ya. Kemudian coba kita berdiri bersama-sama, yuk. Dan pembelajaran kali ini setelah kita makan sehat, kita memakai seragam kaos hari ini, kita bisa melakukan gerakan menari ya. Dalam pembelajaran kali ini perhatikan ada layar ya, itu ada gerakan kuat dan gerakan lemah. Lega kamu. Gerakan kuat adalah gerakan yang dilakukan dengan tenaga, jadi memang disengaja kuat sekali ya. Ya, seperti ini ya. Itu namanya gerakan yang kuat dengan tenaga yang kuat. Kemudian ada 2, itu gerakan yang lemah. Gerakan yang lemah yaitu gerakan yang dibawakan dengan cara pelan-pelan atau lemah lembut, seperti gerakan menggelengkan kepala begini ya, seperti mengangguk, seperti menarik begini ya, dengan cara lemah gemulai ya. Jadi nanti tujuan Bapak mengajarkan gerakan menari itu agar kalian bisa mengikuti ya, bisa melengkung ke kanan dan ke kiri, mengikuti irama yang berbeda ya. Ya, ya contoh gerakan lemah itu tadi apa? Kita mengangguk, memutar kepala pelan-pelan ya. Itu namanya gerakan yang lembut atau lemah lembut.
Tadi apa? Gerakannya kuat contohnya apa? Yang kuat seperti ini ya. Nah. Perhatikan lagi. Setelah kalian memahami apa itu gerakan kuat dan gerakan lemah, kita akan melakukan gerakan seperti pada gambar. Coba kalian berdiri semuanya. Ya. Contoh gerakan kepala yaitu menoleh, mengangguk, menggeleng dan mendongak. Coba kalian lakukan sendiri-sendiri. Yang pertama adalah menoleh. Coba kamu menoleh ke kanan dan ke kiri. 1, 2 ya. Kemudian menggeleng. Menggeleng ngerti? Ini ya menggeleng ya. Menggeleng ya. Kemudian mendongak. Dongak dulu ya. Ke atas dan ke bawah. Itu namanya dengan tangan di pinggang. Itu sebagian salah satu nantinya itu adalah salah satu gerakan tari. Kamu kelas 3 itu harus bisa menari, yaitu dengan gerakan kuat dan juga lemah lembut. Mengikuti irama yang berbeda. Tuh. Coba kalian tangannya melambeng. Kemudian itu namanya gerakan melambeng ya. Coba berdiri semuanya bersama-sama dengan Pak Guru ya. Ini namanya gerakan melambeng. Ya. Bisa ke kanan dan ke kiri. Kemudian satu lagi adalah gerakan merendam atau merentang. Ya. Dengan cara begini kita bisa melepaskan otot-otot tangan ini. Itulah tujuan kita tadi apa? Makan makanan yang sehat dan bergizi kita itu bisa melakukan gerakan apapun yang kita mau. Kemudian gerakan mengangkat tangan. Coba tangannya ke atas seperti ini ya. Itu namanya gerakan. Tujuannya apa? Agar tangan kalian itu nanti lemas dan mudah untuk menarinya. Ya. Ya Pak. Jadi ini biaya nanti kepenak ya. Lengkap-lengkapnya. Biaya-biayanya juga nanti sakit karena tubuh kita sudah lemah. Karena tadi melakukan gerakan-gerakan. Yuk, masih berdiri lagi. Contoh gerakan kaki yaitu berjalan. Coba kita berjalan ya. Terus kemudian berjijit ketik. Yaitu mengangkat tumit sambil berjalan di tempat. Ya. Kemudian gerakan melompat-lompat. Ya. Kalau kalian tidak makan, kamu tidak punya teman buat melompat-lompat. Seperti orang sakit gitu ya. Kurang nutrisi, kurang energi sehingga terus setelah kalian melakukan gerakan-gerakan tadi, diharapkan nanti kalian bisa melakukan di rumah ya, melakukan latihan menari. Berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan. Ingat kemarin? Ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Penjumlahan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Kemarin kan ada penjumlahan bilangan dengan tidak menyimpan. Nah sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan dengan teknik menyimpan. Diperhatikan untuk
papan layar ya. Sambil melihat ke papan layar, kalian bisa mengeluarkan bukunya dengan cara tulis lainnya. Ya. Kita akan pelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Berarti susunlah bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Kemudian bilangan dengan nilai tepat yang sama harus diletakkan secara sejajar. Kalian perhatikan contohnya ya, ini perhatikan semua. Nah itu adalah contoh penjumlahan bilangan dengan nilai tempat yang sejajar. Kalian perhatikan itu karena ini ya, ini dibaca berapa? Coba si Robi. Ayo bahasa Indonesia. 2156 ditambah 1227. Ya bagus, berarti Robi sangat bagus dalam membaca bilangan. Tepuk tangan pada Robi ya. Kelas 3 sudah bisa membaca bilangan. Apalagi nanti kalau sudah kelas 4 gimana itu nanti menjadi sekali ya. Kalian perhatikan itu. Di sini ada angka 2156 dijumlahkan sama 1227. Di sini nilai satunya kali berapa? 6 dan 7. Nah, 6 dan 7 itu harus sejajar limereng. Kalau limereng itu bermeceng di mana? Beda ya. Puluhannya angka berapa ini? 5 dan 2 ya puluhannya. Ratusannya? 5 dan 2. Ratusan 1 dan 2. Ribuannya? 2 dan 1. 2 dan 1. Nah setelah ini sejajar lurus, kalian itu tinggal menjumlahkan. Coba kita akan belajar bersama-sama ya. 6 ditambah 7 berapa kira-kira? Coba sih Sikri apa Sikri? Coba 6 ditambah 7 berapa? Betul ya. 13 itu adalah angka 1 dan 3. Yang ditulis yang 3 atau yang 1? Yang 3 ya. Kita tulis 3 di sini. Menyimpan 1 enak. Kita akan belajar dengan teknik menyimpan. Kemudian langkah yang kedua adalah 5 ditambah 2 berapa? 7 simpanannya 1 jadi 8. Kemudian 1 ditambah 2 3. Kemudian 2 ditambah 1 berapa? 3 lagi. Jadi 2156 ditambah 1227 menjadi 3.383. ya, bagus. Coba si Jejen apa? Ini dibaca berapa ini? Bilangan berapa? 3.383. Ini di sini ada caranya ini. Satuan ditambah satuan tadi ya. Puluhan ditambah puluhan seperti itu dan seterusnya. Kalian harus mengingatnya kembali ya. Jangan sampai lupa. Mengerti? Kemudian setelah kalian paham tidak? Kira-kira bisa mengerjakan? Kalau Pak Guru mengasih soal, bisa? Ya coba kita berlatih ya.
Pak Guru atau soal satu saja ya. Coba mereka nih. Coba selesaikan perhitungan ini dalam waktu secepat mungkin. Oke. Itu penjumlahan dengan teknik ini menyimpan secret. Kelas 3 itu harus sudah betul-betul mandiri. Kita belajar sendiri-sendiri, tidak boleh mencontoh temannya. Walaupun salah tidak apa. Coba Robi, hasilnya berapa? 8.205. Ada yang lain? Oke? Yang sudah selesai? Ya si kita pada baik 8.205. Ada yang lain? What? No? Ibu bilang kemudian dibaca coba. 4.309. Ini 4.305. Ada yang lain? Hai kamu, coba. 8.105. Ada yang lain? Berbeda lagi? Ya. 8.105. Sudah selesai semuanya ya? Ya. Tadi Ibnu menjawab 4.300 sekian. Robi tadi menjawab berapa? 8.205. Tadi si siapa itu? 205 kan? Si tadi si siapa itu? Ini berapa jawabannya? 8.150. Kita akan menjumlahkan bersama-sama. Jajan bilang jajan. 8.000 apa 800? Ya, kok? Ini walaupun satu kelas itu ada 10 anak, jawabannya berbeda-beda ya. Tidak apa-apa, dan itu namanya kita belajar. Ada yang betul, ada yang salah, itu wajar karena proses belajar. Ya kamu sih pilih 8.025. Iya kita 25 ya. Kita akan belajar bersama-sama. Coba 9 ditambah 6 15. Tulis 5 ya. Nyimpen 1. 9 tambah 0 10 ya. 0 nyimpen 1. 3 tambah 7 10. 11 1 nyimpen 1. 4 tambah 3 7 terus nyimpen 1 jadi 8. Jadi ketemunya 8.105. Jawabnya betul? Ya, itu jawabannya yang betul ya. 8.105. Tadi ini 4.000. Ini 8.200. Itu wajar, salah tidak apa-apa. Yang penting
dalam mengerjakan penjumlahan kita itu harus berhati-hati, harus berteliti, teliti ya, jadi sebenarnya ya, itu namanya penjumlahan. Penjumlahan ada dua, itu dengan tidak seimbang dan ada yang dengan teknik menyimbang. Kira-kira bisa ya? Ya, sebelum belajar dilanjutkan, kita bernyanyi dulu. Nyanyi balas kelima ya. 1, 2, 3. Ulangi, yang keempat. 1, 2, 3. Demikianlah pembelajaran pada hari ini ya. Tadi tentang apa pembelajaran hari ini? Yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru dari orang bayi sampai usia dewasa atau lansia, usia tua ya. Kemudian ditambah lagi dengan gerakan menari. Nanti kalian dapatkan di rumah ya. Gerakan menari ya. Bergoyang ke kanan dan ke kiri. Ya, kita lakukan gerakan menari tadi. Kemudian setelah mencari, nanti kalian tugas kalian di rumah mewawancarai ibu kalian tentang masa perkembangan kalian pada waktu masih bayi ya. Itu tugas kalian. Kenapa nih guru saya ini sudah apa? Terus saya lahir di mana? Di rumah sakit atau di bidan atau klinik ya? Tuh, makanya kemarin kan sudah belajar bahwa tempat lahir kita itu selalu diurus dengan nama kabupaten. Orang lahir di kali ya, tapi lahir di sungai. Jadi akta itu tidak boleh ditulis lahir di sungai 25 Oktober. Tidak, tapi nama kabupatennya yang ditulis. Lahir di rumah sakit Gandrung. Ya kita menulisnya kabupaten rumah sakit ya. Sudah paham semuanya? Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa belajar di rumah yang lebih baik. Dapat makan setiap hari 3 kali dengan makanan yang sehat. Tidak boleh makan yang sembarang. Tadi Pak Guru juga bilang tidak boleh banyak makan mie ya. Makan awal-awal itu jangan terlalu sering. Intinya seperti itu. Sebulan sekali atau 1 tahun sekali ya. Itu harapan Pak Guru, kamu bisa apa tadi belajar di rumah. Nanti wawancara selanjutnya ya. Mungkin hanya itu yang pelajaran hari ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istirahat dulu ya.